Halo Sobat Easy Shock, ketemu saya lagi. Kita mau bongkar rahasianya Lo Keng Hong di sini. Kenapa dia itu bisa untung luar biasa 4.000%? 4.000% itu berarti 40 bagger namanya. Luar biasa ya. Dia beli saham batu bara nomor 4 terbesar di Indonesia, namanya Indika Energy, kodenya Indi. Dibeli tahun 2016 dan dijual tahun 2019 dengan cuan yang sangat besar. Oke, kita mau lihat videonya Lo Keng Hong. Oke, jadi kita lihat tadi ya, sudah kita baca, sudah kita dengarkan video pendeknya. Dia itu untungnya 4.000%, dia beli di harga 100-an, terus dijual di 4.000. Waktu itu harganya bisa nyampe 4.500. Oke, kita lihat berikutnya ini grafik komoditas batu bara saat itu ya. Di tahun 2016 awal, ini lingkarannya mungkin agak geser ke kiri sedikit. Yang jelas pada saat itu, harga batu bara itu anjlok dari kira-kira 100 lebih, kira-kira 100 dolar lebih, menuju ke nilai dasarnya 50 dolar per metric ton. Nah, saat itu dia beli dari 50 dari 100 dolaran ke 50. Dia beli. Pasti dia mengacunya ke harga komoditas dunia, harga global coal price ya. Nah, saat itu dia memborong saham Indika dan menjadi pemegang saham individual nomor 4 terbesar. Nah, saat itu makanya dia muncul di bursa efek karena akan diumumkan karena dia udah menjadi pemegang saham lebih besar dari 5%. Oke. Pertanyaannya memang dari mana dia tahu harga coal itu akan kembali menjadi 100? Ini sebetulnya bukan kira-kira atau bukan tukang ramal karena Lo Keng Hong bukan tukang ramal, tapi memang logikanya batu bara itu pernah menyentuh di atas harga 100 dolar pada saat kira-kira periode 2011-2012. Nah, habis itu turun terus sampai mencapai nilai dasar 50 dolar per tonnya. Kalau kita lihat di situ, dia menjual pada saat 2019 harganya itu sekitar di atas 100, sempat di atas 100, kemudian anjlok lagi di 2020 ke 50 lagi. Nah, sempat naik lagi di 2021 sampai ke di atas 400, terus turun lagi. Tapi kita cerita cuma di tahun 2016 sampai ke tahun 2019 saat Lo Keng Hong cuan 40 kali lipat, 40 bagger. Oke, sekarang kita lihat grafik sahamnya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini harganya itu turun dari 300 terus anjlok menjadi sepertiga, itu menjadi 100 perak saat itu ya. Menjadi 100 perak. Nah, saat itu Lo Keng Hong membeli
Nah, nanti kita akan bongkar laporan keuangannya. Pada saat 2016 itu kemungkinan besar waktu dia di apa, harga 110 itu di bulan 3 bulan 4 lah, kira-kira seperti itulah. Ini kalau bisa di-spread lagi, di-zoom lagi, itu sekitar di bulan 4. Bulan 4 itu umumnya sudah keluar laporan keuangan tahunan, kuartal keempatnya tahun 2015. Jangan salah, 2015. Nah, Lo Keng Hong tuh either dia melihat laporan keuangan kuartal 3 atau kuartal 4. Nah, kalau di sini kita lihat book value-nya itu 2000-an. Pricing-nya 100. Kalau dia bilang kan 1.600. Berarti dia melihat di kuartal ketiga, belum kuartal keempat. Mungkin memang belum keluar saat dia melakukan analisa ya. Itu pun juga sudah gede banget. Karena book value-nya 16 kali daripada harga. Di tahun 2000, di kuartal keempat 2016, itu book value per price-nya naik lagi jadi 19 kali. Oke, price book value-nya itu cuma 0,05. Padahal kan book value yang target buy itu di bawah 1 atau paling enggak 0,5. Kalau ini 0,05. Nah, tetapi di sini price earning ratio-nya parah. Kenapa dia negatif atau defisit? Karena dia net loss, merugi. Juga free cash flow-nya pun defisit. Nah, di neraca itu lebih parah lagi. Net working capital per sahamnya itu defisit 78 perak. Artinya, uang kas yang ada di current assetnya Indika Energy tidak mampu menutup utang jangka pendek. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa Lo Keng Hong berani membeli di harga seperti itu? Apakah hanya sekedar waktu eh, tahun 2000 berapa tadi ya? Kita lihat tadi di 2010 ya, 2011. 2011 sampai 2012 harga batu bara atau 100 turun lagi menjadi 50, dia akan naik lagi ke 100. Bisa jadi. Tapi kan apakah kinerja perusahaan itu berkorelasi eh, setara atau proporsional dengan harga batu baranya? Kan belum tentu. Nah, tetapi mungkin dia sudah menyelidiki secara historis financial performance dari Indika Energy dari mungkin dari eh, tahun 2000. Jadi 5 tahun ke depan, 2000 sampai 2015. Itu dilihat ada konsistensi di situ, ada profesionalitas, ada integritas di situ daripada pimpinan perusahaan, manajemen perusahaan. Meskipun performanya jelek sama sekali, ini tidak masuk kriteria loh sebetulnya. Kenapa dia beli? Itulah pertanyaannya. Nah, kita tahu bahwa Lo Keng Hong itu adalah pengikut setianya Warren Buffett. Dia mengikuti segala cara, strategi, taktik, bahkan lifestyle-nya juga diikutin. Nah, ini makanya mereka itu berdua termasuk jenis investor jangka panjang yang berlawan arah atau kontrarian investor. Nah, di sini pada saat dia itu beli di sini, dia beli dalam dalam partai yang sangat besar sehingga menjadi pemegang saham nomor 4. Nah, setelah itu saham naik. Pada saat itu batu bara belum sampai 100. Batu bara itu baru 100. Itu di saat tahun 2018-an. Nah, ini kan udah sampai 100, malah 100 lebih. Nah, ini Lo Keng Hong itu menjual di sekitar ini di tahun 2000, sebetulnya di tahun 2018 karena dia sampai di 4.000 ya. Dia nggak 2019 awal lah. Ini kan udah batasnya ya.
Ini awal, jadi betul dia hold-nya itu 17, 2017, 18, 19, 3 tahun. 3 tahun mungkin kurang-kurang sedikit lah. Oke lah, genapin 3 tahun. Dan ini dia baru jual. Kenapa dia nggak menjual di sini? Ini kan naiknya juga sudah fantastis, sudah 700. Artinya kalau dia beli ini kan seven bagger, tapi dia ngejarnya 40 bagger. Ini kan luar biasa. Mungkin dari kita-kita, termasuk saya, akan tidak tahan melihat angka 700, apalagi dia berfluktuasi di angka 700. 700, 800, 900, katakan seperti itu ya. Kalau saya pribadi saya sudah jual, tapi kenapa dia menjualnya semua itu di angka 4.000? Ini kan suatu luar biasa. Nah, pada saat itu dia betul-betul yakin bahwa harga coal price dunia itu akan kembali comeback to 100 US dollar per metric ton. Itu. Nah, pada saat di situ kita udah bahas tadi ya, book value per price-nya itu cuma sekitar 2,5 kali. Kemarin kan di sini kan 16 sampai 19 kali. Nah, di sini kenaikannya udah kenaik 1.000 perak nih book value-nya. Price-nya naik dari eh ini gini ya. Ini adalah pada saat ini laporan keuangan di tahun kita lihat nanti di tahun 2019 2018 nih kalau nggak salah ya. Kita lihat nanti. Pokoknya angka segini. Dan ini pair-nya udah tinggi sekali, udah kemahalan sebetulnya di sini. Makanya dia turun kan, jadi ke 1.700 lagi. Price to book value-nya masih bagus, tapi pair-nya udah terlalu tinggi. Nah, net working capital sudah positif, udah nggak defisit lagi. Nah, kita akan lihat, sorry. Kita lihat, oke. Nah, ini waktu dia beli nih. Ini kan kuartal keempat ya. Ini yang kita sudah bahas tadi ya. Ekuitas positif, net current asetnya nggak bisa nih, net working capital defisit, belum dikurangin utang jangka panjang. Net income-nya defisit atau net loss. Dan free cash flow-nya juga defisit. Nilai wajarnya dari angka-angka ini otomatis defisit. Nah, ini kalau Anda betul-betul pakai, ini kan dari yang kita gunakan dari rumusnya Benjamin Graham, ada aplikasi namanya Easy Stock. Nanti kita bahas lagi gimana cara dapat aplikasi itu. Makanya dari berdasarkan valuasi yang model Benjamin Graham, valuasi betul-betul number ya, ini nggak layak beli sebetulnya. Nah, tetapi di 2000, lihat aja di sini, profit marginnya kan negatif nih, return on equity negatif, utangnya aja udah lebih dari modal kok. Tidak layak beli sama sekali sebetulnya. Tapi kenapa? Nah, ini udah 2019 ya. 2019 karena kita nggak bisa dapat tahun 2018. Jadi kalau kalau kita lihat yang tadi di sini, ini sebetulnya harganya sudah di sini nih. Sudah di sini nih. Ini dia jualnya, tapi data ini sebetulnya udah di sini. Nah, saya nggak punya data yang tahun 2018, itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Ini terjadi kenaikan ya. Akhirnya jadi valid. Begitu. Jadi memang di sini kita juga akan menunjukkan eh, cara mendapatkan aplikasi. Nah, seperti ini ya. Cara mendapatkan aplikasi. Sorry, ini aplikasi. Dari aplikasinya. Nah, kita. Nah, ini aplikasi Easy Stock Anda ambil dari Google Play Store. Anda ketik Easy Stock. Anda download, register, terus Anda masuk ke bendera Indonesia. Ini ada sekarang ya, ada 870.
saham yang listed. Ketik Indika Energy. Nah, ini kan posisi saat ini ya. Ini saya hold dulu. Posisi saat ini. Oke. Nah, itu harganya 14.800 valuasinya. Yang terendahnya 8.200. Return on equity 5% dan lain sebagainya. Anda bisa, ini mungkin video terlalu cepat. Ini kalau menarik ke belakang bisa. Dari tanggal kita tarik 2022 gimana? Itu kan tadi 2023 Q1. Ini udah Q4 ya. Sama, positif terus. Jadi eh, Lo Keng tahu banget itu saham akan melesat naik. Kinerja keuangannya ya, dia tidak meramal harga loh. Lo bukan technical analysis sama sekali, dia tidak pakai. Nah ini 2021 kita mundur lagi. Sama, udah sekarang udah perusahaan yang established banget dengan performance yang luar biasa, Indika Energy. Oke, kita bisa masuk lagi ke 2020 karena easy stock ini cuma sampai 2020. Oke. Nah, itu pun masih bagus, cuma nilai wajar terendahnya itu defisit. Itu aja bedanya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini memang eh, adalah suatu nyali yang tinggi bahwa waktu dia beli di sini. Semua kriteria nggak masuk. Kita lihat tadi ya, ROE-nya pun nggak masuk. Kita masuk di sini ya. Kita lihat di sini. Return on equity-nya kan negatif. Karena dia return-nya kan loss, net loss. Debt equity-nya lebih besar dari modalnya. Profit margin 7%. Memang profit margin nggak besar lah. Terus working capital-nya di bawah 1. Jadi nggak ada yang bagus sebetulnya. Tapi kenapa dia berani? Nah itulah kelebihannya Lo Keng Hong di sini. Bahwa dia betul-betul, kalau menurut kami, dia betul-betul meyakini bahwa harga batu bara itu pasti bisa mendongkrak performance perusahaan yang sekaligus akan mendongkrak harganya. Dan itu sudah dibuktikan. Nah, oke, para pemirsa, ini suatu pelajaran yang tidak mudah dilakukan oleh siapapun karena membutuhkan suatu keyakinan tingkat tinggi. Meskipun angka-angkanya secara teori Benjamin Graham atau Warren Buffett itu secara numbers itu bukan target buy. Malah saham-saham yang harus dihindari, tapi dia malah beli. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.